Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Baru Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala akhadu abarru fi qaulila minhu wala na'ami. Baru beliau menyebut-nyebut secara jelas siapa tadi itu sosok yang dibicarakan luar biasa tadi, yang ditawari masak gunung diguyu tok ae. Ayyama samam, nek samam iku mak menolak tok, nek ayyama samam iki nolake mbek ngguyu diguyu malah dapurmu menawani aku emas ya. Ayyama samam. Siapa itu pribadi yang begitu? Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain, pemimpine alam loro, alam dunya, alam akhirat. Wasaqalain, lan makhluk loro manusa lan jin. Wal fariqaini min urbin, lan kelompok dua min urbin saking Arab wa min ajami saking ajam. Wong Arab itu lete ndekne iku donya iki ana ndekne mbek non ndekne, Arab mbek non Arab. Nah ning kene kan selain Indonesia semuanya dibilang asing, Singapura asing, Malaysia asing, Arab ya asing, Amerika asing. Ning gone Arab enggak ngono. Hanya ada Arab dan non Arab. Jadi dunia ini manusia ini ana wong Arab mbek non Arab. Mbok kowe ireng apa kuning apa abang apa pokoke dadi dudu Arab ya non Arab. Mulane aja mbok maknani ajam mbok maknani asing. Nek asing itu bahasa Arabe ajnab, ajanib, ajnabi itu asing. Tapi nek ajam itu non Arab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pemimpinnya orang Arab, tapi juga pemimpinnya non Arab. Tidak hanya pemimpinnya manusia, juga pemimpinnya jin. Tidak hanya pemimpin dunia, tapi pemimpin akhirat juga. Siapa Muhammad? Nabiyuna, Nabi kita. Iku Nabi kita iku al-amirun nahi. Nabi yang suka perintah baik, an-nahi yang suka melarang yang tidak baik. Al-amirun nahi. Fala ahadun, mongko ora ana seorang pun abar yang lebih nuhoni fi kaulin ing dalam ucapan apa? Ucapan la fi kaulila, ora fi kaulin, fi kaulila ing dalam ucapan ora minhu saking Nabi wala na'ami lan ora ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cerdasnya Imam Busiri. Beliau mensifati Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai pemimpin tadi yang paling menonjol di antara karakternya Kanjeng Rasul itu adalah al-amirun nahi.
al-amirun nahi, suka memerintahkan yang baik dan mencegah melarang yang buruk. Ini ciri utama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping nanti abar fi qaulila minhu wala na'amila. Kenapa? Sebab Nabiyunal Amirun Nahi itu sama saja dengan Nabiyur Rahmah. Jadi Nabi Al-Amirun Nahi itu sama saja dengan Nabi kasih sayang. Sebab kasih sayanglah yang mendorong orang untuk memerintahkan orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat buruk. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menunjukkan kita tentang surga dan neraka. Kanjeng Rasul tahu nikmatnya surga dan sadisnya neraka. Kanjeng Nabi ingin semua umatnya di surga, tidak ada yang di neraka. Untuk di surga itu ada ma'ruf yang harus dilakukan. Kalau sampai mungkar dilakukan, bisa-bisa ke neraka. Karena sayangnya yang besar kepada umatnya, maka Kanjeng Nabi itu giat sekali untuk melarang orang ke neraka, menganjurkan orang ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara amar ma'ruf yang menyebabkan ke surga dan melarang orang berbuat mungkar yang bisa memasukkan ke neraka. Ini tuh ngerti gue. Jadi sejajar. Kalau kita mengatakan Nabiyur Rahmah, itu sama saja. Kita mengatakan Nabiyunal Amirun Nahi. Maka saya sering mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan manifestasi dari kasih sayang. Orang tidak ada yang kasih sayangnya kepada orang lain seperti Kanjeng Rasul. Ibu saja masih kalah. Secara umum orang yang paling punya kasih sayang besar itu ibu. Saya sering menyontohkan kalau ada anak kecil penekan hujan-hujan, itu ada beberapa orang yang tahu anak kecil itu penekan, itu reaksinya macam-macam. Orang yang lewat, mungkin orang Jakarta atau orang mana itu lewat, tahu anak Rembang penekan itu, paling batin saja. Ini anaknya siapa ini? Hujan-hujan begini, manjat pohon, jatuh, cetet. Dibatin saja. Ya enggak ngomong, enggak apa sudah. Lewat, bukan siapa-siapa. Kemudian yang kedua tetangganya. Dia tahu. Yang manjat dia tahu, dia kenal. Jenenge Parno. No. Lho hujan-hujan kok penekan, mudun. Kandakne bapakmu. Begitu, tonggo. Dia enggak turun. Ya enggak apa-apa, dia langsung jalan aja, enggak anaknya saja. Nah, sudah pokoknya saya sudah meringatkan. Yang ketiga bapaknya. Itu lebih kuat lagi. Tawon, loh, no, ayo langsung guetak. Batinnya orang yang enggak tahu, kok kejam sekali nih bapaknya. Yang keempat, ibunya no. Baru goreng tempe diberitahu. Yuk, anakmu penekan. Gorengan tempe dilupakan, tinggal gosong ndak urusan. Lari ngebrit.
menuju ke pohon yang dinaiki No tadi. Tidak hanya ngomong, kakinya No dipegang. Turun sampai dipegang. Kenapa? Ini adalah tingkat-tingkat kasih sayang yang menyebabkan orang yang lewat tadi juga khawatir kalau dia jatuh, tapi ya khawatir saja, begitu aja lah. Tidak sampai seperti tetangganya, apalagi seperti ayahnya. Tapi yang paling khawatir kalau jatuh itu ibu. Karena ibu itu kasih sayangnya luar biasa. Dibandingkan siapapun, bandingkan ayahnya saja masih tidak apa-apaan. Paling sayang dengan anak itu ibu. Jadi paling tidak sampai hati kalau itu jatuh itu. Jadi ada tingkat-tingkat amal ma'ruf nahi mungkar dengan tingkat di dalam hati. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu," yang pertama biadi. Ubah dengan tangan. Kayak mbok. Ilam tas-tasre fabilisane, kayak tonggo dan ayahnya tadi. Wa ilam yastati fabiqalbihi, kayak orang lewat sasar tadi itu. Badzalika at'aful iman, yang paling lemah. Itu yang lewat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melebihi ibu terhadap anaknya. Kanjeng Nabi melihat sahabat umatnya lapar, beliau itu pucat. Sahabatnya 1 hari 1 malam tidak makan, beliau 2 hari 2 malam kuat menahan. Tapi melihat umatnya 1 hari 1 malam tidak makan, beliau tidak kuat. Langsung carikan makan. Ayo, kelihatannya kamu kok pucat sekali ini. Sebelum semaput ayo golek makanan. Diajak ke dapur, tanya orang rumah, masih punya apa ini, ana sing kaliren iki. Ini ada susu cuma setengah botol Kanjeng Nabi. Ayo ndang minum. Wah, ini ibaratnya santrinya, sahabat itu santri maknanya. Tapi karena Kanjeng Nabi itu tidak pernah membeda-bedakan tingkat, jadi santri disebut sahabat, kayak kawan. Minum. Ya mesti aja santri ya jenengan dulu toh, jenengan 2 hari 2 malam enggak makan. Saya kan cuma 1 hari. Alah gaya kamu kamu kan sudah pucat, aku kan enggak, aku masih kuat. Minum. Kanjeng Nabi. Kalau melihat orang lapar saja Kanjeng Nabi tidak kuat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik kendaraan, apakah itu bighol, jarang sekali Kanjeng Nabi naik kuda. Kuda kalau dianalogkan sekarang di sini ya bangsa sedan, alphard begitu itu. Nah, ini Kanjeng Nabi itu mau bighol itu ya sepeda motor lah itu paling. Kalau khimar itu sepeda ontel. Kanjeng Nabi biasanya kalau enggak itu ya prauto ya, truk itu, onta itu. Kalau melewati orang kelihatannya capek berjalan, mesti langsung Kanjeng Nabi, ayo bonceng, dibonceng itu. Sahabat Abu Hurairah kan pernah. Loh, Bu, kamu kemana? Ke masjid. Ayo,
Wah, dari tadi jalan kaki dapat tumpangan langsung mencolot buantri ra karuan jatuh berdua. Sama Kanjeng Nabi. Oh jengguyu iku ana ning Bukhari ana ning Muslim ana iku. Ana dalile ngono. Glundung. Kanjeng Nabi juga pernah naik onta lihat Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma itu Mbak Yune Siti Aisyah yang sedang memanggul sesuatu itu kelihatan capek sekali. Naik, ayo dibonceng sama Kanjeng Rasul. Tidak tahan melihat orang susah, tidak tahan melihat umatnya menderita. Azizun alaihi ma'anittu. Kowe ngapal terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi arang-arang sing do ngerti maknane. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Artinya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Umatnya lapar, beliau akan carikan makan. Umatnya haus, akan dicarikan minum. Umatnya kesakitan. Lawang ada sahabat burungnya mati aja Kanjeng Nabi takziah. Bayangkan itu. Apa ada pemimpin di dunia yang begini? Kalau mati bojone takziah banyak. Burung. Sudah setahun itu masih Kanjeng Nabi masih tanya gimana? Burungmu itu. Masih ditanya, gimana? Sudah dapat gantinya yang kung seperti dulu itu. Azizun alaiman. Bayangkan kalau melihat orang yang lapar saja tidak tahan, melihat orang haus saja tidak tahan, melihat orang capek saja tidak tahan, bagaimana kalau melihat orang digergaji ndase, disetrika geger. Untuk itu Kanjeng Nabi sangat rajin sekali, intens sekali beramar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak tahan kalau ada nanti umatnya. Itu saja masih ditambah minta syafaat, hak syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada umatnya yang bandel, dibilang ini ke neraka kamu jangan, dinahi mungkari gitu masih bandel, nggih neraka lah pokoknya enak gitu. Beliau masih ada reserve syafaat nanti itu untuk menolong ini. Jadi ada korelasi antara al-amirun nahi dengan ar-rahmah, dengan azizun alaihi ma'anitum tadi. Makanya kalau saya mengatakan orang ngaku ulama warisnya Kanjeng Nabi itu, kalau dia tidak punya belas kasihan kepada orang, ngalimnya kayak apapun saja, tak guyu kok. Ya harus mempunyai belas kasihan kepada al-amirun nahi. Itu nomor satu ciri utama, dan itu langsung oleh Allah diberikan di dalam Al-Quran. Azizun alaihi ma'anitum. Makanya lalu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian ciri berikut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, abarru fi qaulila minhu wala na'am. Tidak ada orang yang jujurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsisten antara ucapan dan perilaku. Pemimpin-pemimpin banyak yang ngomongnya mulia-mulia, tapi kelakuannya tidak semulia omongannya. Omongannya iya, perilakunya tidak. Kalau Kanjeng Nabi abaru fi qaulillah, juga fi qaulinaam. Iya, ya iya. Makanya disebut Al-Amin.
oleh orang-orang termasuk musuhnya sing gedeng mbekan Kanjeng Nabi mergo senengane pangeran pirang-pirang dikongkon pangeran siji tok ngamuk, tapi tetap kalau mau apa-apa yang dipercaya ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bisa dicekel. Kalau mengatakan iya, ya iya. Kalau mengatakan tidak, ya tidak. Kalau mengatakan iya, mulut dan kelakuannya paralel. Nah, sekarang banyak ngomong apike ra karuan. Kita harus bersatu, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Tapi dia sendiri provokator. Kita harus mempunyai solidaritas yang tinggi pada sesama. Kita harus dermawan seperti pemimpin kita. Pemimpin kita itu sangat dermawan sekali, apalagi kalau bulan Ramadan. Dia sendiri pelitnya luar biasa. Itu tidak konsekuen. Itu Kanjeng Nabi abarru fi qaulila wa abarru fi qauli na'am. Makanya tidak hanya kawan tapi lawan juga kagum dengan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami padha wae. Tergantung sing ijazah kowe apa. Ijazah muktahami ya maca muktaham. Aku untuk ijazah muktahimi ya muktahim. Manane padha wae. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu ikauni. Mbok lagokno apa ae itu enak. Karena syairnya Imam Busiri ini memang dipilih kata-katanya bukan hanya ritmanya, bukan irama, tapi juga antara huruf-huruf yang dipilihnya itu. Jadi enak. Nek kowe golek lagu ya lagu sing aja ngrusak. Wis sabdung apik-apik ngene ndang mbok kei lagu apa itu pengantin baru. Wis gak cocok ngono sing mbok dawak-dawakno pokoke ben cocok terus mbok dawakno. Walhamdulillah gak cocok. Kadang-kadang terus muktahimi itu mine dawane ra karuan. Gak cocok. Golek lagu sing kira-kira pas. Wong iku akeh lagu sing pas janji lagu standar mesti pas iramane kan. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Enak. Ana lagu sing wal habibul ladzi turja syafa'atuhu iku saya mek-mek likulli haulin minale sing dol alnale likulli haulin minal ahwa mestine sing dawa ahwali muqtahimi muqtahimi kedawan mimin wal habibul ladzi turja syafa'atuhu Allahu a'lam.